Ada beberapa hal ya yang saya mau buktikan kepada Anda bahwa Allah itu adalah setan. Allahu Akbar. Teman-teman, Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, Akbar. tukang menyesatkan. Allah Na'udzubillah. menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah Astagfirullahaladzim. setan. yes. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang ini wajib ditangkap. Minimal orang ini harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Food and walk in the streets. Kecuali mereka untuk makan dan jalan di jalanan. And No, bukan jalanan. Orang-orang ini berusaha menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya dan menyimpangkan makna yang sebenarnya. Na'udzubillah. Begitu beraninya mereka ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin dia menghina-hina Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menghujat, dengan kata-kata hinaan, perkataan-perkataan kasar ini sungguh tidak layak untuk diucapkan kepada siapapun. Tetapi si nenek-nenek bau tanah ini malah mengucapkan kata-kata yang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak bersama-sama seperti apa ocehan si nenek-nenek ini. Dia membawa orang lain, tetapi jelas di sini mereka berdua telah berdiskusi sebelumnya untuk menyampaikan apa yang dipikirkan oleh si nenek-nenek ini. Intinya bersumber dari si nenek. And I want to share with you that in fact number 2 to prove that Allah is Satan. Ada beberapa hal ya yang saya mau buktikan kepada Anda bahwa Allah itu adalah setan. That the fitna or sedition Jadi kekejian atau fitnah comes from both in the Quran, both of Allah and from Satan. berasal dari dua sumber, yaitu dari Allah dan dari setan itu sendiri. So let us look together at what Allah stated in Quran chapter 25 and verse 20. Jadi kita baca ya, itu ada di Quran, suratnya 25 ayat Oke. 20. And I want you to read Al-Quran, surat Al-Furqan, ya. Dia berusaha untuk menafsirkan surat Al-Furqan. Coba lanjut. Quran with an open eye, not wearing the glasses of Islam. Dan kita akan membaca Quran dengan mata kita yang terbuka ya, tapi tidak dari kacamata Islam. Listen to what Allah said in that verse, Quran chapter 25 and verse 20. Mari kita dengarkan apa kata Allah di Quran surah 25 ayat 20. Dia mau menafsirkan atau mendefinisikan sesuai dengan ro'yun mereka surat Al-Furqan ayat ke-20 itu. Saya akan sertakan di bawah untuk ayatnya dan kita akan koreksi bersama. Mereka di sini hanya ingin memelintirkan ayat, mengada-ada dan menafsirkan dengan kepala mereka yang mereka sama sekali tidak pernah ngaji Al-Quran. Nauzubillah. Said, and we did not send before you of a messenger Dan kami tidak mengirimkan kepadamu seorang pembawa pesan except surely they ate food and walk in the streets. kecuali mereka untuk makan dan jalan di jalanan. And No, bukan jalanan ya. Di sini ada penyimpangan makna ya teman-teman. Orang-orang ini berusaha menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya dan menyimpangkan makna yang sebenarnya. Na'udzubillah. Begitu beraninya mereka ya. Tidak ada cara lain begitu. Masa dengan cara murahan seperti ini? we made some of you to be a sedition Dan kami membuat dari mereka orang-orang yang keji. to some others. Keji. Untuk beberapa, No, bukan seperti ini maknanya. untuk beberapa orang. Will you be patient? Apakah kamu akan bersabar? And your Lord was seeing. Dan Tuhanmu maha melihat. Now, when you read a verse like that, you can't help but like scratch your head. Dan ketika kamu membaca surat tadi ya, ayat tadi, pasti kamu garu-garu kepala. Look Ya what Allah. Oke, sebelum itu mari kita coba simak secara bersama bagaimana ayat tersebut ya. Kita langsung ke tafsir web ya, karena di situ kita bisa belajar bersama. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Pemaknaannya dalam bahasa Indonesia adalah pasar, bukan jalanan, street ya. Pasar dan jalanan itu berbeda. Dimana kita ketahui bersama bahwa memang banyak dulu para nabi-nabi kita menyebarkan ajaran tauhid dengan bermusafir. Salah satu contoh seperti Nabi Musa yang ditemani oleh Nabi Khidir, dan begitupun juga Nabi Muhammad yang pernah menyebarkan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitupun juga dengan para sahabat. Ya, jadi tidak boleh ditafsirkan dengan seenak jidat seperti orang-orang ini. Oke, firman Allah yang berikutnya, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Allah Tuhanmu
yang maha melihat. Kita coba baca tafsirnya seperti apa, teman-teman. Pelajaran penting terkait dengan surat Al-Furqan ayat ke-20. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, wahai Rasulullah, seseorang dari rasul-rasul kami, kecuali mereka itu bangsa manusia yang memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kalian, wahai manusia, cobaan dan ujian bagi sebagian lainnya, melalui hidayah dan kesesatan, kekayaan dan kemiskinan, sehat dan sakit. Apakah kalian mau bersabar sehingga kalian menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan atas kalian dan mensyukurinya, dan kemudian penguasa kalian memberi balasan bagi kalian? Atau kalian tidak bersabar sehingga mengakibatkan kalian pantas ditimpa musibah? Dan Tuhanmu, wahai Rasul, maha melihat orang yang berkeluh kesah atau bersabar, dan orang yang ingkar atau orang yang bersyukur. Ini adalah tafsir singkat dari Kementerian Agama Saudi Arabia, teman-teman. Jadi jelas di sini si duo kafir ini memberikan statement bahwa Al-Quran itu datangnya dari setan, ajaran setan yang mengajarkan kekejian, serta dia menafsirkan surat Al-Furqan ayat ke-20 ini dengan seenak jidat dia. Pasar ditafsirkan dengan istilah jalanan. Dan kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi yang lainnya. Ini adalah suatu ujian dari Allah, entah itu dalam kondisi lapang, sakit, sehat, miskin. Tapi mereka berdua mengartikannya dengan hal yang berbeda. Sudah mengatakan Allah yang tidak-tidak, malah dia menafsirkan Al-Quran dengan seenak jidatnya. Ini jauh lebih parah dari Panji Gumilang, teman-teman. Jauh lebih parah ini, lebih sesat lagi. Na'udzubillah. Pada dalam Al-Quran surat Yasin sudah jelas Allah memberikan pernyataan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Ya, janganlah menyembah syaitan. Tiba-tiba ada orang yang seperti ini menyatakan kita itu menyembah syaitan. Apa gak mikir? Ya, apa gak mikir orang-orang ini? Sudah salah menafsirkan ayat, lalu dia mengatakan yang, waduh ya Allah. Look for the word sedition in the Quran. Coba kita lihat kata sedition ya, kejahatan. It is not a good thing. Bukan hal yang baik. It's much worse than the poison ivy I have on my hands. Ini lebih jelek daripada poison ivy, gatal-gatal. As a matter of fact, Allah taught Muhammad and the Muslims to kill people to stop sedition. Bahkan Allah mengatakan kepada Muhammad, mengajarkan kepadanya untuk membunuh orang Ushu. dengan kejahatan. We'll show you the No, penafsiran yang mereka lakukan di sini adalah di mana ayat-ayat tentang jihad ya. Ayat-ayat tentang melawan orang-orang kafir yang ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, mengkhianati Nabi Muhammad. Mereka berakting, berpura-pura ingin menjadi kafir yang baik, hidup berdampingan dengan dia, tapi mereka mengkhianati Nabi Muhammad, menikam dari belakang, bahkan memfitnah-fitnah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad akan dikhianati, ada penyusup, ada ini, ada itu, bahkan ada Masjid Diror yang dimana Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu dibangun oleh orang kafir, ya, orang munafik. Sehingga apa? Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dan masjid itu secara langsung dihancurkan, dirobohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang baik, kecuali dia mendapatkan teguran, kecuali dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan suatu fenomena, dia akan mengambil keputusan. Dan orang-orang ini menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan suatu kejahatan. Mikir. Ingat di sini teman-teman, kalian harus bentengi akidah kalian dengan mengikuti orang-orang yang lurus di dalam beragama. Yang mengatakan yang hak itu hak dan mengatakan yang batil itu batil. Jangan sampai mengikuti orang-orang yang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Begitu. Kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai liberal, ya. Itu kalau di Indonesia. Lanjut. teman-teman. Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, tukang menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Yes. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang ini wajib ditangkap. Orang ini wajib untuk diadili, ya. Minimal orang ini harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Orang-orang seperti ini sengaja mereka meninggalkan Indonesia, lalu membuat warga kenegaraan di negara lain, dan mereka membuat video-video untuk menyerang Muslim di Indonesia. Ya Allah, merasa bebas mereka di luar sana.
ya, menentang azab Allah, mengata-ngatain Allah, mengata-ngatain Nabi Muhammad. Padahal mereka mengaku bahwa Allah, Tuhan Bapa yang mereka akui itu adalah Allah. Sama-sama Allah. Cuma konsepnya mereka membuat Allah itu beranak dan menyatakan juga Allah itu turun ke muka bumi berwujud manusia. Sedangkan kita di sini laisa kamislihi. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tidak menyerupai manusia dan lain sebagainya. Tidak ada setara dengan Allah. Tapi mereka dengan seenak jidatnya menafsirkan Al-Quran, mendefinisikan Al-Quran, lalu mereka membuat video disebarluaskan di dalam jagat media sosial. Ya Allah. Ya, semoga pemerintah Indonesia memberikan tindakan yang keras untuk menjemput orang-orang seperti ini, memberikan hukuman yang tegas, menjadikan ini sebagai pembelajaran bahwa perbuatan mereka ini tidak bisa dimaafkan. Ya, mungkin Allah membiarkan orang-orang seperti ini karena Allah mempersiapkan neraka untuk mereka sebagai rumah terakhir mereka dan mereka kekal di sana. Ya, meskipun kita tahu di Indonesia ada juga orang yang bangga masuk neraka, bisa konser katanya di neraka. Mungkin ini juga nanti di neraka merayakan senang-senang